Ustadz, apakah bila kita telah merasa betul kebesaran Allah pada diri kita, baik, apakah itu pertanda maksudnya sudah merupakan petunjuk bahwa kita telah mendapat petunjuk dan mulai dekat dengan Allah? Baik. Kalau Anda sudah merasakan kedekatan dengan Allah, menjadikan Allah lebih penting dibandingkan kita, menjadikan Rasul lebih penting dibandingkan kita, itu artinya halawatul iman, kenikmatan iman. Artinya memang sudah dekat. Sudah dekat. Anda lebih nikmat. Cirinya begini. Biasanya kalau orang sudah dekat dengan Allah, maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah nggak mau ketinggalan. Ada orang ketinggalan salat fardu biasa aja hatinya. Tapi ada orang tertinggal salat sunnah, satu saja tahajud dia bisa menangis. Ketinggalan saya, Allah. Salah saya, masih bilang salah. Ya Allah, itu luar biasa. Nah, predikat itu yang disebut dengan al-mu'minun. Al-mu'minun, orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya bahagia aja, tenang. Ya, dikasih musibah malah bersyukur. Ya, ada orang bu diberi musibah malah gembira, malah gembira. Ibu pengen punya musibah atau enggak? Tapi kita tidak bisa menghindar. Ada orang diberi musibah malah gembira. Wa basyiris sabirin, berikan kadar gembira pada orang-orang yang sabar. Ada orang mendapat musibah malah gembira. Alhamdulillah, Allah percayakan musibah kepada saya. Dengan itu saya diuji dapat pahala. Daripada nggak dapat musibah sama sekali. Senang tuh, masya Allah. Ya. Ada 3 tingkatan iman nanti di Quran. Ya. Kalau iman standar yang biasa-biasa namanya amanu. Amanu. Kalau meningkat lebih rajin, lebih dekat, lebih senang tuh yu'minun namanya. Yu'minun. Tapi yang terakhir, ini yang tadi saya sebutkan, hatinya tenang, gembira, rajin ibadahnya, itu mu'minun namanya. Al-mu'minun. Bahkan diberikan apresiasi oleh Allah, diturunkan satu surah sekaligus. Surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Derajat al-mu'minun, pemilik iman tingkat tinggi, itu memberikan kebahagiaan pada dirinya. Enak, dekat dengan Allah. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya mulai khusyuk. Zakatnya bahkan tidak pernah tertinggal. Bahkan yang hebat, saking dekatnya dengan Allah, malu berkata-kata yang tidak bagus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Masyaallah. Dia jaga lisannya. Kalau kalimat tidak diridhai Allah, dia akan ucapkan. Memandang sesuatu kalau Allah nggak suka, dia akan palingkan. Masyaallah. Itu sudah dekat tandanya. Nah, kalau Anda sudah didekatkan oleh Allah, Anda jangan jauhkan lagi. Ini kadang-kadang suka aneh. Allahnya sudah tingkatkan, dekatkan, malah manusianya menjauh. Malam tadi tahajud, besok malamnya malah enggak. Allah sudah angkat, maka pertahankan. Zuhur Anda sholat di masjid, asarnya malah enggak. Besar mana pahalanya sholat di masjid dengan di luar masjid? Di masjid, masya Allah. Berapa pahalanya? Belum tentu. Belum tentu, masya Allah. Datangnya aja masjid itu, masjidnya saja, tempatnya itu 25 kali lebih baik dari tempat biasa. Di hadis Muslim disebutkan jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baru masjidnya, belum sholatnya, belum sholatnya. Anda masuk melangkahkan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, pahala lagi. Anda sholat tahiyatul masjid, pahala lagi. Anda niatkan duduknya i'tikaf, pahala lagi. Masya Allah. Anda sholat berjamaah, dapat 27 derajat lagi. Anda zikir, pahala lagi. Karena saat masuk ke masjid, masjid itu kan semua kondisinya diarahkan kepada ibadah. Ya. Kalau Anda sholat di tempat biasa, godaannya banyak. Ya. Makanya iktikaf di masjid, bukan di rumah. Ya. Anda di rumah banyak tantangannya, Bu. Lihat TV, nonton lagi. TV dimatikan, majalah ada. Majalah dimatikan, status belum diupdate. Ini masalah. Anda ke masjid yang dilihat mushaf. Ya. Begitu Anda mau tiduran, yang lain gak ada yang tidur. Maksa tiduran, begitu begini dilalang tidur di dalam masjid, keluar. Masya Allah. Semuanya terkondisikan. Ya. Jadi kalau Allah sudah dekatkan, Anda jangan jauhkan kembali. Untuk perempuan, ibu boleh ke masjid dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah aman, ada tempat di masjidnya yang dikhususkan bagi perempuan, 1. Yang kedua, terjauh dari fitnah dalam keberangkatannya sampai dia hadirnya ke masjid. Ya, tidak jauh dari fitnah itu berarti ibu diketahui oleh suami, ya, berangkat misalnya, maaf, fitnah godaan sehingga ada di jalan yang ganggu. Cuma penampilan ketika datang itu pun menimbulkan fitnah. Pakaian yang tidak baik dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang mengharuskan ibu tinggal di rumah tidak ke masjid. Ada anak yang harus dirawat, bahkan ada yang harus disusui dan sebagainya, misal, ya, maka di rumah lebih utama. Saat perempuan mendapati 3 hal, 1 di antara 3 itu, dia sholat di rumah, pahalanya sama dengan ke masjid.
Pahalanya sama dengan di masjid. Ya. Tolong ilmunya dibahas dulu sehingga tidak melahirkan sifat pesimisme. Ya laki-laki banyak pahalanya, saya enggak. Ada di zaman Nabi itu perempuan Ansor datang pada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, enaknya jadi laki-laki katanya. Kata Nabi, 5, kenapa? Enak, mau jihad nggak ada batas, mau haji nggak usah ada mahram, ke masjid bisa kapan saja. Kami perempuan bagaimana? Kata Nabi, tidak ada pertanyaan terbaik dari kalian saat ini kecuali dari perempuan ini. Pertanyaan terbaik, Masya Allah. Apa kata Nabi? Sampaikan pada teman-temanmu itu. Sampaikan pada teman-temanmu. Rupanya orang ini rapat dulu dengan teman-temannya. Jadi juru bicara datang pada Nabi, sampaikan ini katanya. Nabi tidak diberitahu, tapi dengan sifat kerasulannya diberikan oleh Allah pengetahuan. Sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan para suamimu di luar rumah. Sepanjang engkau ridha dengan itu semua, maka engkau dapat pahalanya. Masya Allah. Yang Jumatan siapa? Bapak. Yang menyiapkan pakaiannya? Bapak juga. Ibu yang menyiapkan, ibu yang support, ibu yang titipkan doanya, ibu dapat pahalanya. Pilih mana? Kerja belum tentu dapat gaji, nggak kerja dapat gaji. Anda tidak langsung ke masjid, tidak harus kecewa. Ada tawaran yang lainnya. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 2996. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba punya uzur atau bahkan sedang bepergian sehingga tidak bisa menunaikan sesuai dengan kebiasaannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama sempurna seperti dia menunaikan dalam keadaan biasanya. Saya berikan pada ibu ya, ini rumus penting khusus bagi ibu, laki-laki nggak punya. Demi Allah saya katakan, cuma ibu yang punya. Kalau ibu tidak manfaatkan, sayang betul. Sayang. Bukankah perempuan, mohon maaf, memiliki masa libur? Ada haidnya. Kalau ibu pahami rumus ini, ya kata Nabi, seorang yang melakukan kebiasaan baik, kemudian ada uzur tertentu kebiasaannya tidak bisa dilakukan, dia tetap dapat pahala yang sama. Kenapa ibu saat suci tidak gunakan memperbanyak kebaikan? Baca Quran, biasakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Pahalanya berapa satu rupiah? Tahu dari mana? Belum kasih tahu. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, Alkitab, dia dapat 10 kebaikan. Ibu bayangkan, ibu saat masa suci biasa baca Quran, baca Quran, baca Quran. Begitu masuk masa haid tidak baca Quran, pahalanya tetap dapat. Tetap dapat. Perempuan ketika sedang tidak sholat, itu pahala sholatnya diberikan. Kalau dia biasa sholat, maka bagaimana dengan orang yang biasa tahajud, biasa tahajud, sholat sunnahnya dikerjakan, amalannya dikerjakan. Ketika dia istirahat dalam liburnya, pahalanya tetap diberikan. Insya Allah. Maka rugi bagi seorang perempuan ketika dalam masa sucinya tidak bisa memperbanyak amal soleh. Rugi. Begitu tidak sholat, sedang libur, alhamdulillah hijaunya kita dapat pahala walaupun nggak sholat, belum tentu. Kalau nggak pernah dilakukan. Mohon izin kalau tidak bisa dibacakan semua ya. Saya 2:30 harus berangkat ya, pelan-pelan. Saya baru landing kemarin dari Auckland, kemudian langsung nyambung lagi, langsung ke Lampung. Tadi baru landing dari Lampung, jadi diikuti lagi. Ini saya masih harus berada di satu tempat setelah ini ya. Saya baca satu dulu, kemudian kita jawab, yang lainnya kita simpan ya. Kita bertemu kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila kita mempunyai harta misalnya rumah yang tidak ditempati atau sekali-kali saja tempati, apakah berdosa? Bagaimana sebaiknya memaksimalkan harta benda yang nganggur? Masya Allah, orang cari pekerjaan nganggur, nah ini rumahnya nganggur. Baik, ada kekhususan di rumah karena anak kami belum mampu secara umur, tapi ada investasi dunianya. Pelan-pelan. Ibu bapak punya aset dunia, tidak salah. Silahkan. Yang salah itu 2. 1, berusaha mendapatkan sesuatu cuma untuk memenuhi keinginan saja, tidak dalam kebutuhan. Itu keliru. Biasanya keinginan itu sumbernya dari nafsu, kebutuhan sumbernya dari takwa. Ingat betul ya, ingat betul. Kalau cuma ingin itu nafsu. Nah, oleh Quran diberikan isyarat, kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka yang terbaik landasan keperluan itu didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Itu lebih tepat. Anda beli nggak dosa, memang nggak dosa. Cuma kalau Anda tidak gunakan, sayang, Anda investasikan pada sesuatu yang tidak tepat. Maka ketika Anda ingin beli baju misalnya, ya, asas takwa kebutuhan itu menunjukkan kepada Anda, baju ini saya pengen beli, butuh nggak?
Mau dipakai apa? Ya. Kalau cuma ingin saya beli, cuma diliatin aja, begitu buka lemari pakaian dilihat, puas karena masih ada. Puas aja gitu. Cuma nggak pakai, sayang. Ya. Sesuatu yang dipuasi karena tidak digunakan itu nafsu tandanya, nafsu. Ya. Coba cek lagi. Termasuk ketika Anda inginkan rumah, coba cek keperluannya apa. Investasi untuk anak boleh, silakan. Tapi ketika Anda dapatkan itu harus jalan juga dengan perawatan. Silakan gunakan. Barangkali sambil menunggu Anda gunakan untuk rumah tahfidz, ya. Anda rawat, fungsikan ruangannya dengan baik, gunakan untuk ibadah, lebih terpakai daripada Anda diamkan. Bisa, ya. Salah tidak, tapi Anda punya konsekuensi untuk bisa merawatnya. Sayang kalau tidak digunakan, setannya banyak. Saya katakan setannya banyak. Karena ada satu setan khusus yang menunggui ruangan yang kosong. Ya. Namanya Dasim, perempuannya Dasimah, ya. Perempuannya Dasimah, Masya Allah. Dasim itu salah satu tugasnya menempati ruang kosong. Jadi kalau Anda masuk ke satu ruangan, misal itu kata Nabi, setan sudah masuk. Jadi Anda keluar ke sini, meninggalkan kamar misalnya, setan masuk ke situ. Nah, caranya ketika Anda masuk, bila ingin mengusir setan itu, Anda ucapkan Assalamualaikum. Maka setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Pada temannya, artinya setannya tidak hanya satu. Pada temannya. Nanti lain waktu kita bahas ya. Begitu masuk kepada ayat setan, kita bahas nama-nama setan. Ya. Ada setan rumah namanya Dasim, setan menggoda orang sholat namanya Khanzab, setan mall, setan pasar namanya Misut. Ada, ya. Macam-macam itu. Setan menggoda anak-anak kecil namanya Ummu Sibyan. Itu ada. Ya. Hati-hati. Pelan-pelan. Nah, kalau Anda tidak ucapkan Assalamualaikum, maka setan itu akan berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Kata Nabi, seorang yang punya rumah membangun ruangan, pertamanya untuk kepala keluarganya, keduanya untuk istrinya, ketiganya untuk anaknya, ya, selanjutnya untuk setan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau Anda membuat satu ruangan tidak jelas peruntukannya, setan yang masuk. Ya. Jadi jangan sampai Anda punya satu tempat yang kira-kira tidak digunakan dalam kebaikan. Jadi tidak salah dan tidak berdosa kecuali kalau menggunakannya pada hal-hal yang maksiat atau memiliki maaf sekali lagi, uangnya atau bahan-bahannya digunakan dalam keadaan yang tidak tepat atau diperoleh dengan cara yang haram, maka itu yang dosa. Saran saya, silakan misalnya Anda gunakan untuk kepentingan yang lebih baik. Pertama, gunakan untuk majlis ta'lim di situ, ya, setidaknya, atau gunakan untuk sementara rumah tahfidz sampai anak itu tumbuh dewasa dan bisa digunakan sebagai investasi yang terbaik. Semoga Allah memberikan kemuliaan, petunjuk kepada kita semua dan bisa menggunakan titipan-titipan Allah pada kebaikan yang